Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Febri Harisma dengan NIM C1C02212. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi syariah tentang akad ijarah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akad ijarah. Secara etimologis, ijarah berasal dari kata al-jar yang berarti upah, sewa, jasa, atau ketidakseimbangan. Dalam terminologi syariah, ijarah didefinisikan sebagai akad memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Secara umum, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Selanjutnya, jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama ada ijarah mutakiyah bi al-tamlik, adalah akad ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan setelah masa ijarah selesai. Dalam skema ini, penyewa memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewakan pada akhir masa sewa. Yang kedua, ijarah tumma al-ba'i, salah satu jenis kesepakatan ijarah dalam keuangan syariah yang menggabungkan konsep ijarah dan jual beli. ITB merupakan fasilitas pembiayaan di mana aset disewakan kepada penyewa dengan opsi untuk membeli aset tersebut di akhir masa sewa. Yang ketiga, ijarah masufa bi al-dimmah, merupakan akad sewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat takad harus disebutkan kriteria dan spesifikasinya saja, sementara barang belum tersedia dan akan diadakan dan dibangun. Selanjutnya, ijarah manfaat merupakan akad di mana objeknya berupa manfaat atau hak guna dari suatu aset dengan ketentuan aset tersebut memang memiliki nilai manfaat dan kepemilikannya, serta berada pada pihak pemilik objek yang disewakan. Yang terakhir, ijarah pekerjaan, salah satu jenis akad di mana objek sewaannya berupa jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, bukan manfaat atau suatu barang. Selanjutnya, dasar syariah akad ijarah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang akad ijarah, seperti Quran Surah Al-Kahfi ayat 30. Yang kedua, hadis. Hadis Rasulullah yang membahas tentang ijarah seperti yaitu dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Yang ketiga, ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan karena memberikan kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan ijarah. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK ED 107. Bagi lessor, pihak yang menyewakan ijarah murni. Yang A, aset ijarah diakui sebagai aset tetap dan disusutkan sesuai umur manfaatnya. Yang B, pendapatan sewa diakui secara lurus selama masa sewa, kecuali ada metode lain yang lebih mencerminkan manfaat ekonomis. Yang kedua, ijarah mutakiyah bit tamlik IMBT. Yang A, selama masa sewa perlakuan sama seperti ijarah murni. Yang B, jika terjadi pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa, aset disusutkan selama masa sewa dan dikeluarkan dari neraca pada saat pemindahan kepemilikan dan keuntungan atau kerugian diakui saat itu. Bagi lease atau penyewa, ijarah murni tidak mengakui aset tetap, mengakui beban sewa secara sistematis selama masa sewa. Yang kedua, ijarah mutakiyah bit tamlik, mengakui beban sewa selama masa sewa. Jika ada opsi pembelian di akhir masa sewa, tidak diakui aset sebelum kepemilikan perpindahan. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad ijarah. Contoh pertama, pembiayaan kepemilikan rumah KPR syariah. Dalam pengajuan KPR syariah, bank membeli rumah yang diinginkan nasabah secara tunai dari developer. Kemudian rumah tersebut disewakan kepada nasabah dengan akad ijarah mutahiyah bitamlik. Nasabah membayar masa sewa setiap bulan dan di akhir masa sewa, rumah menjadi milik nasabah. Contoh yang kedua, pinjaman multiguna dengan jaminan. Nasabah menjaminkan aset seperti sepeda motor ke bank syariah untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna aset tersebut berpindah ke bank selama masa pinjaman, namun kepemilikan tetap pada nasabah. Setelah pinjaman lunas, hak guna kembali ke nasabah.
Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.